Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan, serta yang tak kalah pentingnya adalah keislaman bagi kita semua. Kembali hari ini kita membaca buku Tuhfatul Mubtadi bi Syarh Manzumah Al-Baikuni. Dalam ilmu mustalah al-hadis, termasuk salah satu buku yang dasar untuk mempelajari ilmu mustalah al-hadis, buku pemula untuk mempelajari atau mengenali, memahami ilmu mustalah al-hadis atau biasa disebut dengan ilmu al-hadis. Sekarang kita akan baca pembagian yang ke-11 dari Al-Imam Al-Baikuni rahimahullahu taala. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadi ashar al-mu'an'an. Thumma intaqala an-nadhimu ila mas'alatin muhimmatin min masail as-sanadi fima yata'allaqu bi sighatil ada'i an wa huwa naw'un hamun faqala anhu mu'an'an ka'an sa'idin an karam. Tayyib. Berkata Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razi hafizahullah taala, yang ke-11 adalah al-mu'an'an, hadis al-mu'an'an, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan sigoh, dengan lafaz an. Misalkan an fulan. Nah, ini maksudnya hadis mu'an'an. Tsumma intaqala an-nadhimu ila mas'alatin muhimmah min masailis sanadi fima yata'allaqu bi sighatil ada' an wa huwa naw'un hamun. Kemudian Al-Imam Al-Baikuni rahimahullahu ta'ala berpindah dalam menjelaskan satu masalah penting di antara masalah-masalah yang berkaitan atau berhubungan dengan sanad. Dalam ilmu hadis ini diketahui ada sanad, ada matan. Matan adalah lafaz yang diriwayatkan. Sanad adalah rentetan rawi yang meriwayatkan matan tersebut. Penulis berpindah pada satu masalah penting dari masalah-masalah yang berkaitan dengan sanad, yaitu yang berkaitan dengan sigo al-ada, yaitu bentuk penyampaian hadis. Jadi ada sigo tahammul, ada sigo al-ada. Sigo al-ada ini adalah bentuk penyampaian hadis an. Jadi ketika ia menyampaikan suatu hadis atau riwayatnya, ia mengatakan an. Wa huwa naw'un hamun, dia adalah satu jenis yang penting. Faqala anhu, maka Al-Imam Al-Baikuni rahimahullah berkata, mu'annan ka'an sa'idin an karam. Mu'annan itu adalah seperti ucapannya seorang rawi an sa'id an karam. Ini beliau mendatangkan definisi dengan contoh. Beliau di sini mendatangkan definisi dengan contoh. Lanjut. Qawluhu mu'an'an ismu maf'ulin bima'na fulan an fulan yuqalu lidzalika al-an'anatu wa hadha al-qismu huwa al-qismu al-hadi ashara 'inda an-nadhim afradahu biqismin khasin wa qad sabaqahu bi ifradihi ibn daqiq al-'id wa tabi'ahu jama'atun minhum adh-dhahabi rahimahullah thumma mathala lahu al-mu'allif faqala ka'an sa'idin an karam wa lam yaqsud bi sa'idin rawiyan mu'ayyanan wa innama arada an yubayyina al-qisma bi hadha al-mithali واكتفى به عن الحد وكأنه قال المؤنن مثاله عن سعيد عن كرم وقد أحسن الناظم حيث أشار إلى مسألة الأنعنة ولا يلزمه تقييدها بمسألة من مسائله كعادته في هذه المنظومة الاقتصار على الإشارة فحسب في الغالب. طيب, berkata Syekh hafizahullah taala, qauluhu mu'annan adalah isim maf'ul bermakna fulan an fulan. Ini adalah diambil dari isim maf'ul yang maknanya fulan dari fulan. Tadi disebutkan bahwasanya di mu'annan itu hadis yang diriwayatkan dengan sighah an. Makanya beliau katakan bermakna fulan an fulan wa yuqal lidzalika al-an'ana. Maka dia disebutkan dengan al-an'ana. Dan jenis ini atau pembagian ini adalah pembagian atau jenis yang ke-11 yang disusun oleh
Al-Imam Al-Baikuni rahimahullah afradahu bikismin khasin, dan jenis ini telah disendirikan oleh dengan jenis yang khusus. Waqad sabaqahu bi ifradihi Ibnu Daqiq, dan Ibnu Daqiq Al-Id telah menyendirikan masalah Al-Mu'annan ini, pembahasan Al-Mu'annan ini. Beliau telah membuat pembahasan khusus tentang hadis Mu'annan ini. Wa taba'ahu jamaah, kemudian diikuti oleh sekelompok ulama, di antaranya adalah Ad-Dahabi rahimahullahu taala. Kemudian mathala lahu an-Nazim faqal, kemudian Al-Imam Al-Baikuni mencontohkan Mu'annan itu dengan ucapan beliau, ka'an Sa'idin an Karam, ka'an Sa'id an Karam. Dan beliau tidak maksudkan di sini dengan Sa'id yang dia adalah perawi tertentu. Tidak, ini hanya sekedar pencontohan saja. Ini hanya sekedar pencontohan. Jadi jangan dipahami bahwasanya hadis Mu'annan itu harus dari An Sa'id baru dikatakan hadis Mu'annan. Tidak. Intinya ini hanya sekedar pencontohan saja. Dan wa innama arada ayyubayyinal qism bihadal mithal, dan tiada lain Al-Imam Al-Baikuni menginginkan dengan hal tersebut menjelaskan jenis Al-Mu'annan ini dengan contoh. Waqtafa bihi anil had, dan beliau mencukupkan contoh tersebut dari definisi. Jadi beliau tidak mendefinisikan bahwasanya Al-An'ana adalah demikian dan demikian. Tidak. Beliau cuma langsung mencontohkan Mu'annanun ka'an Sa'idin an Karam. Jadi itu sudah hadis Mu'annan, apa yang diriwayatkan dengan sighah an. Contoh An Sa'id an Karam. Dan seakan-akan beliau berkata Al-Mu'annan dalam syair beliau, Mu'annanun ka'an, seakan-akan beliau berkata Al-Mu'annan mithaluhu, contohnya adalah An Sa'id an Karam. Itu. Dan beliau Al-Imam Al-Baikuni telah sangat baik tatkala beliau berisyarat atau mengisyaratkan dalam masalah Al-Mu'annan ini, dan tidak mesti untuk mengkaitnya dengan sebuah masalah dari masalah-masalah sanad ini. Ka'adatihi fi hadhihi al-manzuma al-iktisar ala isyarati fa hasba fil ghalib. Maka sebagaimana kebiasaan beliau dalam manzuma ini, beliau hanya mengisyaratkan bahwa ada mustalah yang seperti ini. Beliau tidak mencontohkan dengan panjang lebar dalam bait-bait syairnya. Beliau tidak mencontohkan atau tidak mewafalkan dalam bait-bait syairnya dengan penjelasan yang lebar. Beliau hanya mengisyaratkan, dan cukup untuk kita ketahui bahwasanya dalam ilmu mustalah al-hadis, dalam ilmu al-hadis ada istilah yang seperti itu. Ada istilah yang seperti itu. Sebagaimana yang telah berlalu bersama kita dalam bait-bait syair beliau itu sangat ringkas. Sebelumnya masyhurun marwi fawqa ma thalatha, selesai. Masyhur adalah apa yang diriwayatkan lebih dari 3. Sebelumnya juga ada disebutkan al-aziz, azizun marwi itsnaini aw thalatha. Sudah singkat sekali. Beliau hanya mengisyaratkan, dan itulah yang disebutkan waqad ahsana an-Nazim. Beliau telah sangat baik dalam mengisyaratkan sebuah masalah dari masalah-masalah ilmu hadis yang beliau bawakan. قال حفظه الله: التعريف المعتبر أن يقال المؤنن هو إسناد الراوي للخبر بلفظ عمن يروى عنه للتحمل لا على جهة الحكاية. طيب, kata beliau hafizahullah taala, ta'riful muktabar, definisi yang dianggap yang biasa berjalan di lisan para ahlu al-hadis, para ulama. Dikatakan bahwasanya al-mu'annan itu adalah isnadur rawi lil khabari bilafzi amman yurwa anhu litahammuli la ala jihatil hikayah. Al-mu'annan itu adalah isnadur rawi, penyandaran
seorang rawi menyandarkan lil khabar untuk sebuah hadis, yaitu ia meriwayatkan untuk sebuah hadis bilafdian dengan lafaz an. Amman yurwa, dari orang yang diriwayatkan darinya, litahammul, untuk menerima hadis tersebut, la ala jihatil hikayah, bukan karena hanya sekedar ingin bercerita saja atau menghikayatkan saja, tapi untuk menerima hadis tersebut, untuk menerima litahammul. Jadi misalkan ada seorang rawi yang mengatakan misalkan an Qatadah, an Khallas, an Abi Rafi', an Abi Hurairah. Nah, yang dimaksudkan dari an itu adalah at-tahammul, untuk agar ia menyampaikan, agar hadisnya diterima, agar hadisnya dia diriwayatkan juga untuk selainnya, bukan untuk ala jihadil hikayah, bukan untuk sekedar menghikayatkan sebagaimana yang biasa kita dapati dalam buku-buku para ulama. Contohnya dalam buku misalkan Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram atau yang lainnya, biasanya penulis langsung sebutkan di situ nama sahabatnya untuk menyampaikan hadis tersebut. Misalkan an Aisyah radhiyallahu taala anha, an Umar bin Al-Khattab. Di Arba'in Nawawi juga kan seperti itu. Nah, itu yang di situ itu ala jihadil hikayah, bukan untuk tahammul, bukan untuk kita menerima hadis kemudian menyampaikan kembali. Tidak, itu hanya untuk hikayah. Itu bedanya ditahammul dengan ala jihadil hikayah. قولنا إسناد الراوي أي إضافة الناقل الخبر سواء كان حديثا نبويا أو غيره بلفظ عن، أخرج ما إذا جاء بغير عن كالسماء أو التحديث أو الإخبار عمن يروى، أي ينقل عنه للتحمل لا على جهة الحكاية، أن يكون ذلك النقل قصدا للرواية لا على جهة الحكاية عن شخص كفعلهم في المختصرات الحديثية كالنووي في رياض الصالحين والحافظ في البلوغ وبعد التعاليق. Baik. Selanjutnya kata beliau dalam menjelaskan apa yang disebutkan dalam at-ta'rif al-mu'tabar. Kata beliau, ucapan kami isnadur rawi menyandarkan ai idhafatun naqil, yaitu kan penyandarannya an-naqil yang menukil hadis, ya rawi, lil khabar, untuk sebuah khabar yaitu hadis, sawa'un kana hadisan nabawiyan, sama saja apakah khabar tersebut adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau selainnya, maksudnya bukan hadis, bilafdian dengan lafaz an, akhraja ma idza jaa bi ghairi an. Berarti ini dikeluarkan dari apa yang keluar dari mu'an'an, apa yang diriwayatkan, idza jaa, jika apa yang datang atau diriwayatkan selain dari lafaz an, kasama, seperti sama. Contoh misalkan seorang rawi berkata sami'tu, au tahdits, seorang rawi mengatakan haddatsana, awil ikhbar, seorang rawi berkata akhbarona. Maka ini semua keluar dari bilafzi an dalam ta'rif di atas. Amman yurwa ay yunqal, dari orang yang diriwayatkan, yaitu yang dinukil, anhu, darinya, ditahammuli la ala jihatil hikayah, untuk at-tahammul, untuk menerima hadis tersebut, untuk meriwayatkan hadis tersebut, bukan untuk jihad, bukan hanya sekedar ingin bercerita atau ingin menghikayatkan saja, tidak, tapi untuk at-tahammul. Apa maksudnya? Yakunu dalikan naqal qasdan riwayah. Ini dia. Hendaknya adalah penukilan tersebut dimaksudkan atau dia bertujuan untuk meriwayatkan kepada orang yang setelahnya. Itu yang disebut mu'an'anah, al-mu'an'an. Jadi ketika menyampaikan sebuah hadis dengan lafaz an, maka yang dimaksudkan adalah agar orang yang setelahnya atau orang yang mendengarnya itu dia meriwayatkan juga kepada orang yang setelahnya.
bukan di atas dengan tujuan untuk sekedar hikayat saja, untuk menceritakan an syakhsin ka fi'lihim, tentang seseorang seperti yang mereka lakukan, para ulama maksudnya, sebagaimana perbuatan mereka para ulama dalam al-mukhtasarat, dalam buku-buku mukhtasar, al-mukhtasaratil hadithiyah, dalam buku-buku hadis yang ringkas, sebagaimana yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulugh Al-Maram wa Ba'd Ta'aliq, dan sebagian buku-buku yang di ta'liq. Jadi hadis-hadis kalau kita lihat dalam dalam Riyadhus Shalihin misalkan yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, maka di situ akan kita dapati misalkan penomoran hadisnya disebutkan, terus langsung di situ disebutkan nama sahabat, dan dia menyebutkan an, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Misalkan an Aisyah radhiyallahu taala anha, an Umar bin Khattab, an Abi Bakar, an Utsman, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu adalah ala jihati al-hikayah, bukan untuk at-tahammul. Jadi beda sebagaimana yang dijelaskan dalam ta'rif al-mu'tabar. Maka di sini bisa kita bagi bahwasanya al-mu'annan itu ada untuk litahammul, ada untuk lil hikayah, ya kan, dari definisi yang sudah kita baca. Langsung kita bagi saja seperti itu untuk memudahkan. At-tahammul itu harus ia bertemu, ya kan? Harus ia bertemu dengan perawi tersebut ketika ia ingin meriwayatkan dengan lafaz an, dia harus bertemu. Adapun untuk hikayah, maka dia bukan ini yang jadi pembahasan kita sebenarnya dalam al-mu'annan ini. Hanya dari takrif yang disebutkan oleh Syekh di sini seakan-akan terbagi dua, at-tahammul dan al-hikayah, lil hikayah. Al-mu'annan lil tahammul dan lil hikayah. Karena didapati juga sigo atau lafaz an dalam penyampaian sebuah hadis, sebagaimana Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihinnya, hampir di semua hadis-hadis yang beliau bawakan dalam atau beliau masukkan dalam Riyadhus Shalihin menggunakan sigo an, kemudian langsung menyebutkan nama sahabatnya. Itu untuk hikayat. Adapun untuk litahammul itu dalam sisi periwayatan hadis. Ya, kita mengambil untuk para perawi mengambil hadis tersebut dengan sigoan atau menerima hadis tersebut dengan sigoan, kemudian ia menyampaikan juga dengan sigoan. Akan jelas dengan contoh yang akan disebutkan oleh Syekh Fidahullah Ta'ala. يقول المصنف منهم عن حماد بن سلمة أو عن أبي هريرة أو الراوي يقصد حكاية قصة عمن ذكره، فهذا حكاية لذلك المنقول لا قصدا للسند، فهذا لا يدخل في مسألة الأنعنة، وإنما المقصود ما قال فيه الراوي عن فلان قصدا أنه قد تحمل عنه، وينقل ما تحمله عنه إلى غيره. Baik, selanjutnya kata beliau, yaqulu al-musannif, berkata penulis, minhum, di antara mereka atau contoh dari hadisan, contohnya adalah minhum, di antara mereka yang menyampaikan hadis dengan lafaz an dalam mukhtasar al-hadithiyah, seperti ucapan mereka an Hammad ibn Salamah atau an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, awir rawi yaqsudu hikayah qissah, atau penyebutan rawi yang dimaksudkan untuk hikayah, menceritakan kisah, amman dzakarahu, dari orang yang ia sebutkan. Fahada hikayatun lidzalikal manqul la qasdan lis-sanad. Maka ini adalah hikayat, hanya sekedar hikayat, hanya sekedar menceritakan lidzalikal manqul, dari apa yang dinukil,
la qasdan lisanad, bukan maksudnya untuk menyampaikan sebuah sanad atau untuk diriwayatkan lagi oleh orang yang setelahnya, hanya sekedar hikayat. Fahada la yadkhulu fi mas'alatil an'ana. Nah, maka di sini dijelaskan oleh beliau bahwasanya al-mu'annan lil hikayah itu tidak masuk dalam pembahasan al-an'anah dalam ilmu hadis ini, dalam istilah al-mu'annanah. Dan tiada lain, wa innamal maksud, dan tiada lain yang dimaksudkan maqala fihi rawi, apa yang disebutkan dalam sebuah riwayat seorang rawi mengatakan an fulan qasdan annahu qad tahammala anhu, yang dimaksudkan adalah bahwasanya ia telah mengambil hadis dari orang yang sebelumnya, wa yunqalu ma tahammalahu anhu ila ghairihi, kemudian ia menukil apa yang ia dapatkan dari orang sebelumnya itu kepada selainnya, orang yang datang setelahnya. Itu namanya untuk riwayat. Adapun al-hikayah, al-an'ana dalam hikayat itu tidak masuk dalam pembahasan ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ali Al-Ghazi hafizahullah taala di sini. Fahada la yadkhulu fi mas'alatil an'ana, itu maksudnya apabila al-an'ana ini lil hikayah, maka ini tidak masuk dalam masalah an'ana. مثال الأنعنة قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر رجلين ادعيا دابة ولم يكن لهما بينة فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. فهذا مسلسل بالأنعنة من سعيد وهو بن أبي عروبة فمن فوقه. Taib. Selanjutnya kata beliau hafizahullah taala, contoh hadis al-an'ana apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Bakar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakar. Haddatsana Sa'id, telah menceritakan kepada kami Sa'id. Sa'id berkata an Qatadah, dari Qatadah. Qatadah berkata an Khallas berkata an Abi Rafi berkata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menyebutkan ada rajulaini, dua orang lelaki, idda'aya, keduanya saling mengaku, dabbah, bahwasanya satu tunggangan itu adalah milik mereka. Artinya mereka saling mengakui satu tunggangan itu. Walam yakul lahuma bayyinah, tapi yang jadi masalah adalah keduanya tidak memiliki bayyinah, tidak memiliki bukti atas kepemilikan tersebut, atas pengakuan tersebut. Maka fa'amaruhuman Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyastahima 'alal yamin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada keduanya ayyastahuma, mengambil saham atau membuktikan pengakuan tersebut 'alal yamin, dengan bersumpah. Jadi dahulu sumpah itu sangat sangat berpengaruh di sisi mereka. Orang-orang sangat takut bersumpah. Makanya kan di sini Nabi SAW untuk membuktikan pengakuan mereka disuruh bersumpah. Adapun kita di zaman ini waliyadzubillah sangat bergampangan dengan sumpah. Jadi yang jadi syahid di sini adalah kata beliau fahada, maka hadis yang di atas ini musalsal bil an'ana bin Sa'id. Akan sudah lewat istilah musalsal bagi kita, telah berlalu bersama kita hadis musalsal. Apa itu? Dalam meriwayatkan dia sama bentuknya,
Makanya disebutkan musalsal bil an-ana. Jadi dia musalsal bil an-ana, dia meriwayatkan dengan satu bentuk yaitu an, dimulai dari yang disebutkan Sa'id, an Qatadah, an Khalas, an Abi Rafi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya disebut seperti itu musalsal bil an-anah min Sa'id, dari Sa'id. Wa huwa Ibnu Abi Arubah, dia adalah Ibnu Abi Arubah. Faman fawqahu, maka faman fawqahu ini orang yang di atasnya juga meriwayatkan dengan sigoh an. Makanya disebutkan dengan musalsal karena satu bentuk sigohnya dari Sa'id. Disebutkan faman fawqahu, dipahami kan kemarin sudah sudah ditulis bahwa yang paling di atas itu ketika yang diriwayatkan itu dari Nabi SAW, dia di akhir sanadnya, maka dia ditulis di paling atas. Misalkan di sini siapa? Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian di bawahnya Abi Rafi, kemudian di bawahnya Khalas, kemudian di bawahnya Qatadah, kemudian di bawahnya Sa'id. Makanya dikatakan situ faman fawqahu, berarti di atasnya Sa'id ada Qatadah, di atasnya Qatadah ada Khalas, di atasnya ada Abi Rafi, di atasnya lagi ada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kan ada istilah juga sebelumnya faman dunahu, yang di pembahasan istilah di ujung sanad yang dari tabi'in al-maqtu', itu digunakan untuk tabi'in faman dunahu, untuk siapa yang di bawahnya, berarti yang meriwayatkan darinya, Hukmul an'anati sadarat min mudallisin tadurru an'anatuhu fala tuqbal hatta yusarriha bitahditsi. Sini pakai ini Ustaz. Tadurru an'anatuhu. Cetakan anak tadurru an'anatuhu. In sadarat min mudallisin tadurru an'anatuhu. Pakai tak. In sodarat min mudallisin tadurru an'anatuhu. Terus fala tuqbal hatta yusarriha bitahditsi. Bukan tadlisu. Bukan Ustaz. Pakainya an'anatuhu. Antum yang cetak terakhir itu ya? Baca yang itu yang dipakai. Makanya pakai takan karena setelahnya ada muannas. In sadarat min mudallisin tadurru an'anatuhu fala tuqbal hatta yusarriha bitahditsi. Wa yakunu al-haditsu mudha'afan bidzalika. Wa in sadarat min thiqatin bari'in min at-tadlisi asara man rawa anhu wa amkana lakiyahu lahu humilat ala ittisali ala sahihil mu'tabari inda ahli ilmi. Tanbihun hukmun an inda ahli ilmi bihadzal fanni wal an'anatu ta'rifuha ka ta'rifil an'anati illa an buddila an. Baik, selanjutnya kata beliau hafizahullah, hukum al-an'anah. Hukum al-an'anah ini yang penting untuk kita ketahui juga. Hukum hadis al-an'anah. Kata beliau hafizahullah taala, jika sadarat min mudallis, jika ia muncul atau ada datang dari seorang mudallis, taduru an'anatuhu, kalau dicetakan sebelumnya yaduru tadlisuhu, nampaknya yang betul yang dibaca taduru an'anatuhu wallahu alam. Tapi setelah juga kita tanyakan sebelumnya kepada Syekh, yang dipakai adalah cetakan yang terakhir yang dicetak oleh yang baca tadi. Taduru an'anatuhu min mudallisin, maka an'anahnya itu berbahaya atau patut dicurigai tentang keabsahan hadisnya. Fala tuqbal, itu kan, maka dia tidak langsung diterima hadisnya hatta yusarriha bitahdits,
sehingga si mudallis itu dia menyampaikan hadis dengan jelas bitahdits, yaitu ucapan haddatsana. Jadi kalau ada rawi mudallis dia menyampaikan hadis dengan sigoan, maka hadisnya tidak diterima kecuali ia menyampaikan hadis dengan haddatsana. Contoh rawi mudallis apa yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu si siapa namanya, ada yang mudallis Muhammad, bukan, itu Waddo, Muhammad ibn Ibrahim, Muhammad ibn Ishaq. Oke, kalau ada Muhammad ibn Ishaq dia meriwayatkan dengan sigoan, maka tidak diterima hadisnya kecuali ia meriwayatkan dengan tahdits, yaitu dengan ucapan haddatsana, wa yakunul hadits mudha'afan bidzalik. Maka hadis tersebut lemah karena ada seorang rawi mudallis yang meriwayatkan dengan sigoh an. Wa in sadaqat min thiqatin, apabila dia muncul atau datang dari rawi yang thiqah, yang terpercaya, bari'un minat tadlis, dia bebas atau bersih dari tadlis, yaitu biasa menyamarkan sanad. Asaro man rawa anhu, dia semasa dengan orang yang meriwayatkan darinya. Wa amkana laqiyahu lahu, dan mungkin ia bertemu, humilat alal ittisal, maka hadis tersebut dihukumi atau di bawah diarahkan kepada al-ittisal, bersambung sanadnya, alas sahih al-mu'tabar inda ahli ilm. Nah, ini adalah yang benarnya, yang dianggap di sisi ahlu al-ilmi, di sisi ulama al-hadis. Jadi hukum an-ana terbagi dua. Ini kan bisa dibilang begitu. Yang pertama, jika dia datang dari seorang mudallis, maka tidak diterima an-ananya, tidak diterima hadis tersebut. Adapun jika ia shadaqat min thiqah, yang kedua berarti datang dari rawi yang thiqah, terpercaya, tapi dengan syarat. Yang pertama, bari'um minat tadlis, dia bebas dari tadlis, dia tidak biasa menyamarkan sanad. Asaru man rawa anhu, kedua, dia semasa dengan orang yang dia riwayatkan darinya. Yang ketiga, wa amkana laqiyahu, dan mungkin ia bertemu. Berarti tiga syaratnya. Karena bisa saja ia semasa tapi tidak bertemu. Satu misalkan di mana? Di Madinah, satunya di tempat yang lain. Tapi dia semasa, hanya tidak ketemu. Maka kata beliau, humilat al-ittisal ala sahih al-mu'tabar inda ahli ilm. Maka hadisnya dibawa, dihukumi bahwasanya sanadnya bersambung di atas pendapat yang sahih, yang dianggap. Jadi secara kesimpulan bahwasanya hadis mu'annanah dilihat dari siapa yang meriwayatkan, dilihat dari riwayatnya. Apabila datang dari rawi mudallis, maka hadisnya lemah, dia tidak diambil. Apabila selain dari mudallis, maka ia diterima. Tapi tidak langsung diterima juga hanya dengan melihat itu. Kenapa? Ya, karena kan syarat hadis sahih bukan cuma itu. Kembali lagi di pelajaran awal, selalu diikuti, selalu diperhatikan itu. Jadi kalau muncul pertanyaan sekarang begini, ada sebuah hadis, ada muncul pertanyaan contohnya, ada sebuah hadis an-anah dari seorang rawi yang thiqah, dia meriwayatkan dari orang yang semasa dengannya dan ia bertemu. Apakah hadisnya sahih? Belum tentu. Dilihat lagi. Dilihat lagi syarat-syarat hadis yang lain yang telah berlalu bersama kita.
Jadi begitu, jangan dilupakan apa yang sudah berlalu. Harus tetap fokus, harus tetap memperhatikan pelajaran-pelajaran yang telah berlalu, karena akan sulit dipahami apa yang akan datang ketika yang sebelumnya itu tidak dipahami. Itu satu masalah. Makanya kenapa selalu ditekankan untuk murojaah. Untuk murojaah. Nggak mesti dihafalkan kalau murojaah, yang penting paham. Yang penting paham. Silakan teman-teman, misalkan kalau gurunya bertanya, kan tidak mesti apa yang tertulis di buku. Ya enggak? Apa yang teman-teman pahami, silakan sampaikan sesuai dengan pemahaman teman-teman, sesuai dengan bahasa teman-teman. Kecuali salah paham ya berarti salah. Iya kan? Artinya tidak usah selalu berpatok kepada buku. Intinya teman-teman paham, mudah dipahami, paham apa yang dimaksud oleh penulis, silakan menyampaikan dengan apa yang dimudahkan atau bahasa teman-teman sendiri. Kemudian kata beliau tambih, hukum qol dan hukum an. Hukum riwayat yang mengatakan qol, misalkan qala fulan itu katanya beliau sama dengan hukumnya dengan ketika ada yang berkata an. Sama. Inda ahli ilmi bihadzal fan, di sisi ulama dalam bidang ilmu ini. Jadi kalau ada yang berkata qala fulan, misalkan qala Qatadah, qala Khannas, qala Birafi, misalkan itu sama hukumnya dengan ketika mereka mengatakan an Qatadah, an Khannas, an Abi Rafi. Itu sama hukumnya. Wal an ana bil hamzah, bukan ain tapi dengan hamzah, an ana ta'rif wa ka ta'rifil an ana, illa kecuali pengertian al an ana bukan pakai ain tapi pakai hamzah, itu pengertiannya, definisinya sama dengan hadis an ana. Diganti saja kata an itu dengan an bil hamz, dengan hamzah. Selebihnya sama. Baik, selesai sampai di sini hadis mu'an ana. Kira dipahami semuanya, ada yang tidak jelas? Saya rasa mudah sekali ini. Nantilah kita yang susah-susah. Dipaham semua ya? Intinya dia apa yang diriwayatkan dengan sigoan, selesai. Kemudian hukumnya dilihat lagi dari yang meriwayatkan dengan sigoan itu. Dan tidak usah dulu masuk ke hukum hadisnya, karena akan banyak pembahasan lain lagi yang masuk. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.